Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Abdul Haris. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak, Prodi Bimbingan dan Konseling. Ingin membahas tentang bimbingan dan konseling kelompok, di mana di situ kami akan membahas permasalahan-permasalahan yang sama, yaitu yang dilakukan oleh ketua kelompok, yang dipimpin oleh ketua kelompok terhadap anggota kelompoknya, baik itu bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Abdul Haris, umur saya 23 tahun. Cita-cita saya sebagai seorang pengusaha, hobi bermain badminton. Dan di sebelah kanan saya ada Nama saya Iko Sofi Agil, umur saya 15 tahun. Hobi saya bermain bola dan cita-cita saya menjadi polisi. Dan di sebelah kanan saya, Nama saya Nur Tamam, umur 20 tahun, cita-cita astronot, hobi berbola. Dan sebelah kanan, Perkenalkan, nama saya Rubin, umur saya 11 tahun. Hobi saya itu main bola dan cita saya itu pendakwah. Dan di sebelah kanan saya, Baik, perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, umur saya 18 tahun dan cita-cita saya menjadi dosen, hobi saya main bola. Di sini saya akan sebagai pemimpin kelompok. Nah, di mana di sini kita akan melakukan tahap pembentukan, yaitu melakukan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, di sini saya harap teman-teman sekalian ataupun adik-adik sekalian bisa mengungkapkan masalah-masalah yang dialami. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir, karena bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini dilakukan secara kerahasiaan. Semua masalah-masalah kalian alami, semua masalah-masalah yang kalian hadapi, masalah-masalah yang kalian miliki akan terjaga, akan dirahasiakan. Ada asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana masalah-masalah yang kalian alami itu akan dirahasiakan dan tidak ada satupun orang, walaupun itu teman dekat Anda, mengetahui tentang permasalahan ini. Nah, saya harap kalian semua bisa mengeluarkan masalah yang dimiliki, problematika yang kalian miliki sehari-hari, seperti itu. Baik, selanjutnya pada tahap kedua, setelah tahap pertama tadi, yang tahap kedua ini adalah tahap peralihan, di mana saya ingin mengetahui masing-masing keluhan atau masalah ataupun yang ada di dalam diri kalian. Ya, siapa yang mau mulai duluan nih? Nah, setelah saya jelaskan gimana pada adik-adik sekalian, dari yang berempat ini apakah siapa yang dulu mau menyampaikan keluhannya? saya Bang. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bang, saya punya masalah. Saya itu kurang pede Bang di hadapan orang-orang tuh Bang. Jadi bagaimana caranya saya itu bisa pede di depan orang-orang tuh Bang? Nah, itu ya Bang. Ya, seperti itu. Ya, Bang. Oke, saya tampung. Ya. Nah, setelah kita mendengar penjelasan masalah dari teman kita Rubit, yaitu dia kurang percaya diri nih dalam bersosial, dalam bergaul, baik sehari-hari maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, kakak di sini mau nanya atau mau meminta kalian satu persatu mengungkapkan argumen tentang gimana menurut kalian, pendapat kalian masing-masing tentang teman kalian yang kurang percaya diri. Ya, saya mulai dari Nurut. menurut saya tentang permasalahan tidak percaya diri, yaitu kurang percaya diri, kurang bersosialisasi, dan kurang bergaul. Ya, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Baik, menurut saya ketidakpercayaan dari teman saya di sini, Bang, ialah dia kurang terbiasa berbicara di depan umum, karena setiap sesuatu ialah kita harus terbiasa dulu
Jadi kita akan bisa mungkin hanya sekian dari saya. Baik, menurut saya Bang, ketidakpercayaan teman saya ini karena kehidupannya atau lingkungannya itu tidak ramai ataupun kurang bersosialisasi. Sekian. Baik, setelah menjelas argumen-argumen yang dipaparkan dari teman-teman sekalian, cukup memberi jawaban. Ya walaupun dari saudara kita, dari saudara Robin mungkin masih kurang paham atau kurang jelas ya seperti itu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa ketidakpercayaan diri itu terdapat kurangnya aktivitas di lingkungan yang kita tempati. Contoh, kita berada di sebuah lingkungan yang notabene itu terdiri dari kaum remaja. Nah, supaya kita percaya diri, kita harus sering bergaul, sering berbaur, sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial berbentuk gotong royong, siskamling, ataupun ronda-ronda yang dilakukan di aktivitas kediaman atau di tempat lingkungan kita seperti itu. Itu dapat kita simpulkan bahwa kekurang percayaan diri kita ini kurangnya bergaul, ya kurangnya bergaul. Karena bergaul itu sangat mempengaruhi sifat, mempengaruhi kepercayaan kita. Ketika kita kurangnya bergaul, kita tidak dapat mengeluarkan kepercayaan diri kita. Yang pertama, yang kedua, kita tidak terbiasa. Nah, kita tidak terbiasa dan malu, canggung untuk mengatakan atau bersosial, berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, dan maka dari itu, saya harap kepada teman-teman sekalian, bukan hanya saudara Ruby yang mengalami masalah ketidakpercayaan dirian, yang lain juga sama. Saya mengajak bahwa marilah kita membiasakan bersosial, membiasakan bersimpati dan berhubungan antara satu dan lain, yaitu saling mempererat, karena itu sangat penting, ya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Nah, tahap terakhir yaitu tahap pengakhiran, di mana di sini kita telah selesai melakukan bimbingan dan konseling kelompok, ya, dari masalah yang telah kita bahas tadi, yaitu ketidakpercayaan diri. Nah, mudah-mudahan yang dapat kita bahas, yang dapat kita konseling, yang dapat kita selesaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan kita amalkan, ya, dan kita amalkan kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang dapat menyinggung hati Anda semua, mohon dimaafkan, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Allah bi'illah binturiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan sambil erat atau sambil mengenal, kita akan memulai permainan. Nah, di mana permainan di sini akan saya kasih tahu, akan saya memberikan gimana permainan yang akan dilaksanakan, ya. Nah, permainan itu seperti ini. Ya, 1, 2, dot, 4, 5, dot. Jadi kelipatan 2, ya, kelipatan 2 itu dot, ya. Saudara siapa yang tidak menyebutkan dot, maka diantara kalian yang melakukan kesalahan akan mendapat hukuman. Paham? Ya, sekali lagi. Permainan itu berkelipatan, 2 perkelipatan, harus dot, menyebutkan dot. Misalnya 1, 2, dot, 4, 5, dot, 6, 7, dot. Seperti itu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, dot, 4, 5, dot, 7, 8, dot, 6. Ayo, salah nih. Kasih hukuman. Ya, jadi mau hukumannya apa? Kasih aja. Kalau kasih. Pantun. Ya, pantun. Ya, tenang, mau dipantun. Jangan berdiri. Duduk aja. Kasih duduk aja. Siap. Oke.
ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video yang kami lakukan dapat bermanfaat dan dapat memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok yang diampu oleh dosen Ibu Lili MPD. Semoga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dapat memendah diri dan menjadi pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Indonesia. Allahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.